Kemudian setiap uskup, di setiap uskupan pasti berbeda kebijakannya. Sebab dalam rapat para uskup di Jakarta secara Zoom, menanggapi surat dari Vatikan, para uskup diberi kesempatan untuk menerjemahkannya sesuai dengan situasi dan kondisi di lokal masing-masing. Karena itu pasti apa yang dilakukan oleh Kuskupan Jakarta atau Surabaya atau Semarang pasti tidak sama dengan Kuskupan Denpasar. Karena setiap uskupan itu otonom. Uskup sebagai pemimpin di gereja lokal di wilayahnya boleh menerbitkan kebijakan pastoral di masa pandemi COVID-19 ini, tentu dengan mengacu dari apa yang diterbitkan dari Vatikan, dan lalu dengan melihat apa yang diterbitkan oleh pemerintahan setempat. Maka keluarlah kebijakan yang disampaikan kepada kita semua, yang barangkali ada yang sudah menerimanya, atau barangkali akan mendengarnya pada waktu misa mingguan ini. Apa yang diputuskan oleh Bapak Uskup itu berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19, di mana salah satu poin dari Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama dan berikut dari Gubernur Bali dan dari Wali Kota Denpasar adalah ketika pergi ke tempat ibadah, kapasitas yang diizinkan itu 50% dari kapasitas ruangan. Sangat berbeda dengan saudara-saudari kita, umat kita yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Mereka hanya diizinkan 50 orang. Bisa dibayangkan itu. Jadi aturannya berbeda antara satu kabupaten dengan wilayah yang lain. Kita masih beruntung sebab kita diberi izin 50% dari kapasitas ruangan. Maka ada banyak paroki di wilayah Kabupaten Badung seperti Tuke, kemudian Kulibul, kemudian Nusa Dua, kemudian Pecatu langsung membatasi untuk hanya 50 orang. Jadi kalau pekan suci hanya 50 orang, itu sudah bisa ditebak. Yang lain akan pergi kemana? Kemungkinan yang paling besar, dia akan pergi ke gereja terdekat yang notabene 50% dari kapasitas ruangan. Itu artinya ada di gereja Emmanuel, tempat Romo Thomas, gereja Santo Yosef, Denpasar, gereja Santo Petrus, Monomaning, gereja katedral. Kita harus antisipasi situasi sulit ini. Kemungkinan besar mereka akan pergi, umat yang dari wilayah Kabupaten Badung akan pergi ke gereja-gereja terdekat, sekali lagi di mana izin untuk menyelenggarakan ibadah masih 50% dari kapasitas ruangan. Bagian yang lain, dari pemerintahan juga diminta supaya tanpa mengurangi kesakralan ibadah itu, hendaknya ibadah itu dibuat lebih pendek, kemudian sesudah ibadat, hendaknya jemaat tidak lama-lama ada di seputaran tempat ibadah. Harus langsung diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Ini yang bagi kita di katedral ini sementara kita terapkan sejak gereja dibuka. Itu yang kadang-kadang banyak orang lalu protes, kenapa kita tidak bisa lama-lama foto-foto dulu, kemudian ke Gua Maria, kemudian ke ruang adorasi. Orang tidak memahami sungguh apa yang menjadi latar belakang ketika dibuat kebijakan yang lebih ketat. Kita mau semua harus jalan dengan baik. Untung kita diberi kesempatan untuk boleh hadir 50% dari kapasitas ruangan itu. Karena itu, Bapak Uskup mengacu pada beberapa kebijakan pemerintahan, lalu mengeluarkan surat edaran yang sangat berpengaruh kepada cara berliturgi di era pandemi COVID-19. Antara lain, pada Minggu Palma nanti, daun palma itu disiapkan oleh panitia Satgas Paroki. Daun palma tidak dibawa oleh umat ke gereja. Sebab daun palma itu akan diberkati di waktu berbeda. Sebab
tidak ada upacara di luar gereja dan tidak ada perarakan masuk, sebagaimana dalam situasi normal. Kemudian, mengapa daun palma tidak diizinkan umat membawa ke gereja? Sebab begitu dia bawa daun palma ke gereja, kita harus semprot satu persatu. Bisa dibayangkan kalau ada orang yang dia bawa satu karung, karena dia bilang ini untuk anak-anak saya di rumah, ini untuk tetangga saya, barangkali ketua KBG dia bawa banyak, ini untuk anggota KBG saya. Nanti sampai di tempat masuk yang sudah ditentukan, itu resikonya setiap daun palma itu harus disterilkan satu persatu. Karena itu standar protokol kesehatan. Barang apa yang dibawa dari luar harus dipastikan bahwa dia steril. Karena itu Bapak Uskup menetapkan daun palma disiapkan oleh panitia atau paroki. Sementara dari rumah datang tanpa membawa daun palma. Karena kalaupun dia bawa daun palma, nggak ada guna sebab tidak diberkati. Daun palma sudah diberkati duluan. Sehingga pemberkatan daun palma akan dibuat untuk kita di Gereja Katedral, akan dibuat pada hari Jumat di sakristi yang hanya dihadiri oleh koster dan juga beberapa orang. Ya sudah, itu akan diatur secara baik. Nanti kita akan dengar penjelasannya dari Pak Alex dan teman-teman di Satgas. Akan diatur misa pertama sekian banyak daun palma, sudah disterilkan, dan ketika umat datang, lalu cuci tangan seperti biasa, ukur suhu, cuci tangan, kemudian sesudah mau masuk dalam gereja, sesudah tangan disemprot dengan cairan, lalu petugas akan membagi daun palma yang sudah disterilkan dan sudah diberkati. Petugasnya pun diminta untuk menggunakan sarung tangan plastik supaya benar-benar semua itu bersih dari yang namanya kemungkinan COVID-19 itu. Dan setiap orang ketika diberi, dia tidak boleh memilih, saya mau yang itu, tidak bisa. Terima apa adanya. Dan hanya boleh terima satu. Terus masuk ke dalam gereja. Ketika upacara berjalan, imam akan keluar dari sakristi seperti hari Minggu. Tidak ada perarakan seperti pada situasi normal. Nah, bagaimana dengan ketika tiba-tiba saja ada umat yang bawa daun palma? Mungkin dia tidak dengar pengumuman, atau barangkali umat yang notabene setahun 2 kali ke gereja Natal dan Paskah. Dia bawa daun palma seperti yang biasa dilakukan. Nanti ketika sampai di titik masuknya akan diambil. Disemprot dulu oleh petugas, diambil, dimasukkan ke tempat yang sudah disiapkan, lalu akan dibawa, dikumpulkan. Karena yang dia bawa percuma, tidak diberkati. Yang datang, dia akan terima daun palma sesudah masuk ke dalam area gereja atau sebelum masuk pintu gereja. Itu Minggu Palma. Kemudian lagu-lagunya pun disederhanakan seperti yang kita lakukan selama ini. Gloria didaraskan. Mazmur tanggapan hanya 2 ayat karena pantun liturgi bilang dalam situasi darurat, situasi tidak normal, ayat dari Mazmur tanggapan boleh hanya 1. Tapi kita naikkan menjadi 2. Kemudian yang lain-lain seperti biasa itu di Minggu Palma. Nah, bagaimana kita mendapatkan daun palma ini? Saya dengan rendah hati memohon kepada para ketua lingkungan, kalau boleh, para ketua lingkungan mengkoordinir dengan ketua KBG, membawa daun palma, nanti dijelaskan oleh Pak Alex dan teman-teman, supaya kita memberi daun palma bukan untuk diri kita, tapi untuk begitu banyak umat yang akan hadir. Karena kan di seputaran gereja kita itu daun palmanya tidak cukup. Berarti akan koordinasi dengan para ketua lingkungan bagaimana mendapatkan daun palma itu. Mungkin juga kita akan dibagi setiap lingkungan mencarikan daun palma berapa banyak. Nanti kita dengarkan sebentar. Kalau kita sepakat, berarti itu kita jalankan. Kalau para ketua lingkungan tidak setuju, berarti kita beli daun palma di mana orang jual.
Semoga bahwa kita mau berkorban untuk menyerahkan daun palma sebagaimana yang nanti kita dengarkan bersama. Kemudian pada Kamis Putih. Kamis Putih sesuai dengan panduan dari Bapak Uskup, tidak ada pembasuhan kaki. Yang pembasuhan kaki itu pilihan saja. Boleh dilakukan, boleh tidak. Diganti dengan saat hening. Kemudian tidak ada pemindahan sakramen perarakan atau prosesi Sakramen Maha Kudus sebagaimana dalam situasi yang normal itu, dibawa keliling kemudian dipindahkan ke salah satu tempat sesuai dengan panduan dari Vatikan. Pada waktu Praenekaristi bagian akhir, dan sudah ditegaskan juga dalam suratnya Bapak Uskup, pemimpin atau imam boleh mentaktahkan Sakramen Maha Kudus di atas altar, kemudian langsung memimpin doa sejenak penyembahan kepada Sakramen Maha Kudus bersama dengan umat yang hadir pada waktu itu, dan diakhiri dengan nyanyian Tantum Ergo. Sesudah itu, Sakramen Maha Kudus akan ditempatkan kembali di tabernakel. Lalu sesudahnya pembersihan altar dari bunga-bunga dan lain sebagainya dapat dilakukan bersamaan dengan umat keluar dari gereja. Ini akan terjadi pada hari Kamis Putih pada misa yang terakhir jam 6. Sedangkan misa yang lainnya, 4 misa yang lainnya sebelumnya itu tidak ada pentaktaan sakramen karena waktunya sangat pendek. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Sesudah misa, umat sudah keluar, kemudian harus disterilkan gereja itu, disemprot, dilap-lap lagi, kemudian dibiarkan beberapa waktu untuk kering, baru boleh terima lagi umat yang berikutnya. Seperti yang kita lakukan selama ini. Itu di Kamis Putih. Lalu diharapkan umat bersama keluarga akan berdoa di rumah yang kita kenal dengan tuguran dari malam sampai dengan pagi itu. Frater Andri itu sementara menyiapkan teks tuguran untuk diberikan kepada seluruh umat, tidak hanya untuk katedral, tapi seluruh umat di Kuskupan Denpasar ini, sehingga bisa dipakai untuk malam berjaga di rumah masing-masing. Itu hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat. Kekhasan pada hari Jumat di pandemi COVID-19, pasio dan doa umat Maria tidak dinyanyikan, tapi didaraskan saja. Lalu, pada waktu mau penyembahan salib, biasanya ada prosesi salib dibawa masuk. Itu ditiadakan. Salib hanya akan diangkat oleh imam di depan altar dengan nyanyian 3 kali. Lihat kayu, dan seterusnya. Sebanyak 3 kali. Sesudah itu, imam akan menyembah. Dalam panduan dari Vatikan, imam mewakili umat menyembah salib. Dan saat yang bersamaan, baik umat yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah ketika mengikuti secara live streaming hanya membungkukkan kepala serentak dalam waktu yang bersamaan. Itu berarti tidak ada penyembahan salib per pribadi. Dia dilakukan dalam waktu yang bersamaan, yang secara pribadi hanya imam yang mewakili seluruh umat. Umat sekali lagi membungkukkan kepala badan, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah. Itu penyembahan salib. Sesudah itu komuni seperti biasa. Dan lalu Jumat Agung itu selesai. Sabtu Suci. Karena dalam pandemi COVID-19, perayaan Sabtu Suci bagi kita di katedral mulai pagi. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Atas izin dari Bapak Uskup, karena di tengah pandemi COVID-19 ini, perayaan tertentu itu bisa dari pagi sampai sore hari. Nah,
upacara cahaya yang biasa dibuat di luar gereja ditiadakan. Lilin Paskah akan langsung diberkati oleh imam di sakristi. Kemudian pada waktu mulai misa, lilin Paskah ini biasanya kan dibawa dari luar ke dalam dan 3 kali menyanyikan cahaya Kristus. Kali ini diganti dengan seperti salib yang dinaikkan 3 kali. Di depan altar, imam mengangkat lilin sebanyak 3 kali dengan menyanyikan cahaya Kristus dengan 3 nada yang berbeda. Sesudah selesai menyanyikan itu, langsung diletakkan pada tempat yang sudah disiapkan, kemudian didupai, lalu diteruskan dengan Exsultet, pujian Paskah. Nah, yang jadi kekhasan, dan ini baru terjadi saat uskup mengeluarkan suratnya ini, Exsultet yang biasanya kita dengarkan dalam bentuk nyanyian, kali ini didaraskan, dibacakan saja. Semuanya selalu berhubungan dengan tanpa mengurangi kesakralan ibadah, hendaknya perayaan itu tidak dibuat lama. Nah, sesudah itu lalu bacaan-bacaan. Nah, kemudian terkait dengan kebiasaan membawa lilin dan menyalakannya dari lilin Paskah, sehingga pada waktu pujian Paskah umat dengan lilin bernyala mengikutinya, kali ini lilin umat itu ditiadakan. Jadi kita tidak membawa lilin. Sebab kalau membawa lilin dan menyalakan, saat mematikan kan pasti kita buka masker. Problem nanti. Tiup lilin, nanti dianggap penyebaran virus. Karena itu uskup memutuskan tidak usah ada lilin. Karena lilin itu simbol. Ada cahaya Kristus di lilin Paskah yang adalah simbol utama. Jadi kita melihat ke lilin Paskah, lalu mengikutinya pujian Paskah yang didaraskan. Lalu sesudah pujian Paskah didaraskan, menyusul bacaan-bacaan. Bapak Uskup telah menetapkan sesudah mendengarkan masukan dari Romo Sintus, Ketua Komisi Liturgi Uskup Denpasar, bacaan-bacaan pada saat Sabtu Suci itu dikurangi sampai dengan hanya 4. Itu artinya bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian nanti Gloria, terus doa, terus epistola, terus Injil. Jadi hanya 4. Dan jenis bacaan pun sudah ditetapkan oleh Bapak Uskup. Bacaan pertama diambil dari Keluaran bab 14, itu wajib dibacakan. Bacaan yang kedua dari Yesaya bab 54, kemudian epistola dan Injil. Itu di Sabtu Suci. Kemudian pemberkatan air baptis seperti biasa, tapi tidak ada baptis dewasa. Baptis dewasa tidak dibuat pada malam Paskah karena ada 39 orang calon baptis dewasa, itu kita tidak buat pada malam Paskah, nanti tambah panjang. Dia akan dibuat pada waktu terpisah karena pelajaran secara online pun belum selesai. Kemudian pada waktu pembaharuan janji baptis, biasanya dengan lilin bernyala, kali ini juga ditiadakan. Tanpa bawa lilin, kita membaharui janji baptis kita dengan mencoba untuk melihat cahaya Kristus pada lilin utama, lilin Paskah. Kalaupun kita tidak bisa melihat karena problem dengan mata, sudah melihat dengan hati. Yang penting pembaharuan kata-kata yang kita ucapkan itu jelas bahwa kita membaharui janji baptis kita. Kemudian juga tidak ada percikan dengan air suci. Bapak Uskup menghilangkan itu. Jangan-jangan dari air itu terus keluarlah butir-butir kecil virus corona. Maka sebaiknya tidak usah. Supaya jangan jadi problem. Kalau tidak nanti akan ramai sekali orang bicara di media sosial, bilang kita di katedralnya atau Uskup Denpasar ini tidak tertib dengan protokol kesehatan. Jadi benar-benar itu diperhatikan sehingga percikan dengan air suci pun ditiadakan.
Sudah itu lalu upacara jalan seperti biasa sampai dengan komudi, kemudian berkat. Jadi lebih pendek, lebih simpel, tapi tetap sakral. Sejumlah hal yang menjadi hal utama dalam upacara Sabtu Suci tetap diperhatikan. Ketika Minggu Paskah, ya itu seperti hari Minggu. Jadi itu kira-kira apa yang akan terjadi di Pekan Suci 2021. Hari Sabtu dan hari Minggu ini akan mulai disampaikan kepada umat. Saya sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari rekan-rekan para ketua lingkungan untuk tolong dikomunikasikan atau disosialisasikan lagi ke para ketua KBG, supaya para ketua KBG itu disampaikan lagi kepada anggotanya, supaya banyak orang benar-benar memahami sungguh atas apa yang menjadi ketetapan cara merayakan Pekan Suci 2021 di tengah pandemi COVID-19 sesuai dengan surat dari Pak Uskup. Kemudian kita akan mendengarkan bersama dari Pak Alex dan teman-teman Satgas Paroki apa yang sudah dibicarakan, dan semalam juga kita bicarakan hal ini, hal teknis bagaimana kita merayakan Pekan Suci. Jadi dari pengalaman kita merayakan Natal kemarin, ketika begitu banyak orang yang datang, dan lalu banyak umat katedral begitu datang, gereja sudah penuh. Padahal sudah dibagi jam sekian. Begitu datang, ternyata sudah penuh. Atau tidak bisa masuk karena dihalangi oleh orang yang mungkin dari paroki lain atau orang yang tidak punya paroki. Belajar dari situasi itu, dari evaluasi, dari catatan, dari teman-teman para ketua lingkungan dan ketua KBG, dan juga apa yang menjadi curhat dari umat katedral, maka Pekan Suci ini akan dibuat berbeda. Umat akan dibagi, tetapi kemudian setiap orang yang datang yang sudah benar-benar dapat jatah, itu dia bawa, boleh dibilang, tanda pengenal. Akan dijelaskan sebentar model yang seperti apa. Tapi harus betul-betul kerjasama yang baik dari para ketua lingkungan dan ketua KBG. Misalnya, misa jam sekian, lingkungan, belum haleluya. Misa jam sekian, lingkungan Ratu Rosari dapat jatah misalnya 50 orang, misalnya 50 orang. Berarti ada 50 kartu yang ada di Ratu Rosari. Terus misalnya jam 9. Ketentuannya adalah 1 jam sebelum jam 9 itu kartunya berlaku. Kalau dia datang lewat dari 1 jam sebelum misa, itu artinya kartunya tidak berlaku. Nanti dijelaskan oleh Pak Alex ya. Maksudnya jelas. Ketika kita ingin supaya umat kita ini merayakan Ekaristi, terus ada tanda pengenal, harus juga ada kerjasama supaya kita datang lebih cepat. Datang cepat sesuai dengan yang ditetapkan, pasti dapat tempat. Tapi kalau punya kartu, tapi datangnya terlambat, maaf, tidak dapat tempat. Mekanisme cara masuknya juga akan diatur dengan baik. Bagi yang punya kartu, akan masuk di jalurnya berbeda dengan yang tidak punya kartu sama sekali. Sebab kapasitas yang ada nanti akan menjadi 700-an umat yang boleh merayakan Pekan Suci. Termasuk 2 ruang aula di basement itu kita pakai. Tambah di dalam berarti 700-an umat bisa masuk. Dari 700 umat ini, 400 itu akan menjadi milik umat katedral, 300 kita siapkan untuk mereka yang datang dari mana-mana, baik yang dari paroki tetangga ataupun dari yang ada di wilayah katedral tapi tidak masuk lingkungan. Mengapa itu kita harus juga perhatikan? Sebab kita gereja induk ada di tengah. Kita tidak mungkin mengusir umat yang bukan umat katedral
terus ada di seputaran kita. Nanti Tuhan marah. Nanti Tuhan bilang mereka ini seperti domba tidak bergembala. Siapa yang harus perhatikan mereka? Kita. Karena itu kita ambil kebijakan 700-an umat yang merayakan pekan suci, 400-nya umat kita yang akan dibagi, yang punya kartu, 300-nya mereka. Kita juga tetap menyiapkan cadangan bila masih banyak orang, masih banyak umat di jam yang terakhir, mau tidak mau, saya sudah minta kepada panitia Satgas harus menyelenggarakan satu misa lagi, tapi tidak menjadi pengumuman. Itu hanya jaga-jaga saja. Semoga semua berjalan dengan baik. Sudah ada 5 waktu, dari pagi sampai dengan sore di perayaan Tri Hari Suci. Sementara Minggu Palma, itu kita sudah mulai di hari Sabtu, jam 3 sudah mulai. Jam 3 itu misa yang pertama, terus jam 6 itu yang kedua. Besoknya hari Minggu kita ada 4 misa, berarti Minggu Palma ada 6 kali misa. Semoga itu bisa cukup untuk umat kita dan banyak yang lainnya yang datang dari mana-mana. Jadi saya minta tolong kepada para ketua lingkungan ketika nanti dijelaskan oleh Pak Alex dan teman-teman panitia Satgas, mari kita dukung, kita bangun kerjasama yang baik, kita ikuti dengan baik, supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan nyaman. Saya harus akui sebagai seorang imam, mengatur katedral ini tidak gampang. Sebab umatnya 10.000 tercatat, belum yang tidak tercatat. Tambah lagi dengan mengatur umat Santo Petrus dan Pasar, 2 tempat yang harus saya atur secara baik. Semoga saja di katedral sudah punya pengalaman, sudah teruji, saya percaya semua akan jalan baik. Sementara di Santo Petrus dan Pasar, hanya bisa masuk 200-an orang, dan lalu itu harus dijaga ketat, sebab kalau tidak kita akan langsung ditegur oleh Banjar sekitar, yang notabene kadang-kadang sangat strict dengan aturan di Banjar. Ini saja yang boleh saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini, sekaligus membuka pertemuan kita, pembicaraan kita, supaya segala sesuatu boleh kita siapkan dengan baik, dan pekan suci boleh menjadi kegembiraan sekalipun kita ada di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih, selamat malam buat semua. Baik, makasih Romo Bebi. Kita akan lanjut ke penjelasan teknis tentang pelaksanaan mulai dari masuk, parkir, dan lain-lainnya. Akan dijelaskan oleh Ketua Tim Satgas kita, Pak Alex. Waktu dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya jelaskan, semua sudah dapat jadwal pekan suci ya? Sudah ya, baik. Jadi itu sudah mulai bisa disosialisasikan ke umat. Kemudian bahwa setelah melihat penyelenggaraan Natal tahun 2020, jadi kami juga sudah mengevaluasi dan mempertimbangkan segala masukan, saran, kritik dari Bapak Ibu sekalian, dari umat, maka diputuskan untuk penyelenggaraan misa selama Pekan Suci tahun 2021 ini akan diberikan dengan sistem kuota, dalam bentuk tiket. Kemudian saya ingatkan di sini juga, pertama, untuk general informasi aja, jadi protokol kesehatan tetap diterapkan seperti biasa. Ya. Kemudian untuk denah parkir juga tidak ada perubahan. Ya, jadi ada lapangan olahraga, kemudian tanah kapur, tanah kosong di depan ex warung Saman, dan ada tempat parkir juga di area selatan gereja. Kemudian akses dari rumah sehat yang jalan tanah itu akan ditutup dan umat nanti akan diarahkan masuk melalui jalur lain. Ini nanti berkaitan dengan pintu masuk umat yang membawa tiket. Nah, sekarang kita bicarakan tentang aturan main sistem tiket masuk ini. Yang pertama, jumlah kuota
untuk umat sekali misa itu, kami hitung kira-kira sekitar 700 umat untuk per misa. Jadi Romo sampaikan, ada penambahan di ruang basement di bawah. Dan juga alternatif terakhir bisa ada penambahan di teras depan gereja, itu kalau memungkinkan. Kemudian yang kedua, pembagian kuota dari 700, 400 itu untuk umat lingkungan yang terdaftar, dan 300 untuk umat lain atau diaspora. Kemudian, nanti dari pihak sekretariat akan meminta dari tiap-tiap lingkungan untuk menyetorkan sejumlah umat yang mau datang dan berkomitmen untuk ikut misa secara offline di gereja. Jadi nanti setelah sekretariat memberikan format data umatnya, nanti ketua lingkungan mohon berbicara dengan pengurus dan ketua-ketua KBG, kemudian didata umat yang mau ikut misa. Nanti di situ dicantumkan jumlah umatnya berapa. Misalnya lingkungan Regina Coeli, setelah didata dan diminta komitmen dari umat tersebut, kira-kira ada 150 umat misalnya. Itu yang disetorkan ke sekretariat. Selanjutnya nanti dari kami akan merekap semua data yang masuk di sekretariat, nanti akan diatur hari dan jamnya, dan akan diberitahukan kepada lingkungan. Kemudian nanti tiket masuk juga akan diberikan kepada lingkungan dan dibagikan langsung kepada umat yang sudah di data tersebut. Untuk pemegang tiket, itu wajib hukumnya itu datang paling lambat 1 jam sebelum misa. Kalau datang lebih dari itu, tiketnya dianggap angus dan jatahnya akan diberikan kepada umat lain atau yang diaspora. Nah, kemudian pintu masuknya di mana? Pintu masuk umat yang memegang tiket. Jadi setelah mereka parkir motor, parkir mobil, atau sudah tiba di gereja, pakai Gojek dan sebagainya, itu diharapkan menuju ke titik yang sudah ditentukan, itu dari Tukat Musi, dari jalan sepanjang di depan pastoran, menuju ke barat. Jadi pintu masuknya nanti di pintu masuk utama yang ada tenda putih. Yang sekarang tenda-tenda putih yang dekatnya pos satpam. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, nanti itu mohon diinformasikan kepada umat. Karena kami sadar bahwa umat datang dari segala penjuru. Jadi jangan masuk dari pintu yang ada di sebelah depan restoran loh. Nanti mereka akan diminta untuk mutar. Ya, untuk menuju pintu yang sudah ditentukan. Dan ini kaitannya juga dengan akses dari rumah sehat yang ditutup itu, supaya tidak crowded. Jadi kita mainnya satu pintu aja. Ya. Kemudian saat masuk di pintu utama, nanti tetap dicek prokesnya. Kemudian umat di situ akan memberikan tiket kepada petugas untuk dicek. Ya. Dan selanjutnya nanti masuk ke dalam area gereja. Nah, tiket yang sudah terkumpul di petugas, nanti setiap kali misa akan dibendel di satu kantong plastik, nanti akan direkap oleh sekretariat. Nah, di situ akan kita lihat, kan kita evaluasi. Misalnya lingkungan Regina Coeli, ya, saya ambil Regina Coeli ya, biar nggak ada yang komplain nanti. Contohnya, dia setor 150 umat. Itu dapatnya hari Jumat Agung jam 9 pagi misalnya. Nah, ternyata setelah direkap, dari 150 itu yang datang cuma 75. Itu akan dilaporkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ kita akan lihat apakah ini efektif,
apakah ini atau tidak efektif. Dan di sini kami minta komitmen dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk memastikan umat tersebut datang. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama saat pendataan, mohon diberi pengertian dan dimotivasi ke umat bahwa dari sekian ribu umat yang ada, ini kalau data kan ada 10.372 umat. Ya. Itu kita tidak bisa menampung semuanya untuk hadir dalam misa offline. Jadi mohon bisa diatur dengan baik dan diberi pengertian, dan yang sudah komit mohon dipastikan untuk datang pada saat hari hanya nanti. Kemudian apabila ada umat yang tidak mendapatkan tiket di lingkungan, terus dia mau datang, boleh aja. Tetapi dia diperlakukan sebagai umat umum. Jadi aksesnya beda. Ya. Kemudian umat tetap bisa mengikuti misa online. Ya. Jadi ada 2 kali misa online, itu jam 9 sama jam 6 sore. Jadi untuk yang lansia, untuk yang anak-anak, ibu hamil, itu diharapkan tetap mengikuti itu, atau yang lainnya jangan memaksakan datang kalau misalnya sudah tidak memungkinkan. Kemudian kami juga minta pada saat menunggu atau mengantri, karena ini kan juga saya yakin umat nanti pasti akan banyak, kemudian juga jam misa itu juga saling berdekatan. Pada saat mengantri di luar, mohon tidak foto-foto dan diupload di sosial media, biar tidak jadi pembicaraan orang di luar. Ya. Ini juga pesan dari polisi pada saat mereka jaga Natal kemarin. Ini masukan yang bagus. Kemudian Pak Sofyan mungkin bisa ditampilkan bentuk tiketnya, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bentuk tiket yang akan dibagikan ke lingkungan. Pengamanannya pun sudah kami coba maksimalkan, diterapkan di sini. Jadi setiap hari itu akan ada warna yang berbeda. Ya. Nanti di situ ada tulisan, contohnya Jumat Agung, 2 April 2021. Itu ada catatan di situ, berlaku untuk 1 orang. Ya. Kemudian datang main lambat 1 jam, dan mengikuti aturan yang ada. Kemudian di baliknya itu bolak-balik, jadi ada jamnya juga, jam 6 WITA, dan nama lingkungannya. Ya, nanti juga akan dicap sama sekretariat. Jadi diharapkan tidak ada duplikasi lah. Ya, saya yakin enggak ada ya. Tapi ini untuk keamanan kita semua. Jadi dibikin seperti ini. Warnanya berbeda, ada nama lingkungan, dan keterangan yang berkaitan dengan misa tersebut dan harinya. Nanti tiketnya ukurannya lumayan besar dan saya rasa jelas sekali ya. Itu bisa dibagikan ke umat yang sudah berkomitmen untuk datang. Nah, ini format untuk pendataan umat di lingkungan masing-masing. Nanti akan dibagikan oleh Pak Sofyan. Tolong dicek siapa yang mau datang misa offline dan berkomitmen sungguh-sungguh untuk mau datang ya. Jadi jangan asal data aja, karena itu nanti setelah misa selesai kami akan rekap tiketnya itu. Ya, nanti akan dilaporkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi sebagus-bagusnya sistem, kalau yang melaksanakannya tidak tertib, tidak komit, tidak akan jalan dengan baik. Jadi saya rasa, saya yakin, kami semua yakin, kita bisa
untuk lebih tertib lagi dan berusaha untuk mengakomodasi umat pada pekan suci ini. Oke, itu Pak Sofyan. Kemudian ada satu lagi untuk tambahan informasi aja untuk daun palma itu dari masing-masing lingkungan diharapkan mengumpulkan 200 daun palma, sekitar 200. Kalau misalnya bisa lebih, puji Tuhan, karena nanti bisa membantu umat lingkungan lain mungkin yang kurang dari 200. Itu dikumpulkan hari Jumat, Pak ya? Jumat, jam 12 siang terakhir. Jam 12 siang terakhir. Mungkin dari pagi sampai jam 12 siang terakhir. Jadi itu, kalau ada yang bisa bawa lebih, syukur, siapa tahu ada lingkungan lain yang bawanya kurang. Kemudian daun palma nanti yang sudah diberkati akan dibagikan oleh petugas sebelum umat masuk ke dalam gedung gereja. Jadi sudah steril, sudah dipastikan steril. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian mengenai hal teknis untuk tiket dan pembagiannya dan alur masuknya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, makasih Pak Alex. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, saya hanya ingin menambahkan, untuk kali ini, Pekan Suci, kita akan meminta bantuan dari lingkungan. Tadi mungkin Pak Alex belum sampaikan, jadi setiap misa itu ada 2 lingkungan yang bertugas untuk menjaga keamanan. Di titik barat 2 grup, di titik timur ada 2 grup. Adalah untuk mengarahkan antara yang punya kupon ataupun yang tidak ada kupon. Dan mengarahkan juga supaya umat tidak menumpuk. Karena kejadian yang lalu kita betul-betul kewalahan itu untuk mengarahkan umat untuk pulang pada saat misa sudah dimulai. Ya, jadi itu ntar akan dibagi jadwal petugas yang pasti jadwal tersebut tidak bertepatan dengan lingkungan yang sedang bertugas liturgi. Jadi nanti akan kita bagikan. Itu saja tambahannya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jadi dipersilakan, mungkin ada yang belum jelas bisa angkat tangan. Di reaction-nya itu tuh bisa reaction ya, angkat tangan ya. Udah pintar semua ini kita. Satu lagi pesan saya juga, saya menunggu tanya jawab ini. Bagi yang pas tugas pada saat misa Pekan Suci, tolong datangnya lebih awal, ya. Karena yang pada saat Natal itu petugasnya sendiri yang telat. Jadi dilema bagi petugas untuk kasih masuk apa enggak. Kasih masuk umatnya yang lain marah. Sementara ini yang telat petugas KUR, dirijennya susah nanti. Ada juga ketua lingkungan yang datangnya telat. Susah. Kami yang di lapangan ini yang susah. Ya, jadi mohon lebih awal, khusus untuk petugas. Baik, Pak Adrian, kami persilakan, Pak. Terima kasih, Pak Sofyan. Ya, silakan. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Penjelasan tadi sudah cukup jelas bagi lingkungan, bagi umat yang terdaftar. Tetapi bagaimana memberikan informasi kepada mereka yang tidak terdaftar, kepada umat diaspora? Bagaimana caranya? Bahwa mereka hanya berhak 300 kursi. Kalau mereka datang 1000, bagaimana? Saya ada beberapa masukan. Mungkin pertama, aturan tentang Pekan Suci ini sudah diberikan secara tertulis
di pintu gereja atau di depan sekretariat, sehingga kita bisa memfoto dan menyebarkan melalui WA. Di situ tidak hanya umat kita saja yang bisa, tetapi para diaspora ini pun bisa mengetahuinya. Itu mengenai informasi. Yang kedua mengenai jatah yang 300 orang. Ketika satu kali misa itu kuotanya 700, 400 untuk lingkungan, dan 300 untuk diaspora. Ketika umat lingkungan sudah masuk dengan tertib dengan tiketnya, tadi tidak dijelaskan apakah umat diaspora juga mempunyai tiket. Tentu saja saya kira tidak punya. Ya. Tetapi pada saat mereka menunggu masuk, di saat mereka bergerombol dalam jumlah besar, apakah mungkin langsung dibagikan 300 tiket untuk mereka pada saat itu? Sehingga yang tidak dapat tiket langsung diminta untuk pulang, mengikuti misa berikutnya. Kalau tidak, akan terus tertahan sampai misa mulai, dan mereka akan bertambah banyak dan menyulitkan petugas keamanan. Saya rasa itu satu masukan dan juga mungkin sedikit pertanyaan saya, apakah itu sudah ada solusinya. Terima kasih, selamat malam. Baik, makasih Pak Adrian. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Alex ya. Kemarin sempat kita bahas juga itu udah ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adrian. Jadi masukannya bagus sekali. Untuk jadwal sudah kami, untuk pertama untuk jadwal misa pun sudah kami upload di sosial media dan di berbagai channel juga. Kemudian untuk masukan untuk aturan main ini, kalau misalnya kendalanya kan memang bagaimana bisa sampai ke umat lain yang tidak terdaftar atau diaspora ini. Saya rasa bisa juga itu kalau misalnya mau didokumentasikan, kemudian kita bisa masukkan atau ditempel di depan gereja atau di sekretariat misalnya. Bisa aja sih. Nah, kemudian untuk yang kendala jumlah umat yang berkerumun pada saat mengantri, khususnya untuk yang diaspora atau yang umat lain, yang pertama itu mereka tidak akan mendapatkan tiket. Kemudian yang kedua, kemarin juga kami sudah bahas, kami nanti akan kerjasama dengan BRIMOB, untuk pihak keamanan, yang akan membackup petugas Satgas. Jadi sistemnya nanti akan dibikin sub. Jadi tidak akan ada satu antrian yang panjang di jalan itu, tapi kami akan bikin sub. Jadi akan diputus rantainya itu, rantai antriannya. Kemudian baru di situ akan diatur sejumlah kuota yang sudah ditentukan itu 300. Nah, kemarin itu pada saat tanggal 25 pagi, siang sampai sore, itu sistem itu sudah berjalan cukup baik. Kemudian juga Romo Baby pada saat itu juga turun di lapangan dan memberikan himbauan kepada umat yang menunggu. Dan juga pada Pekan Suci ini, jam 12 misa tambahan yang pada saat Natal kemarin itu kita adakan on the spot, itu sudah dicantumkan juga secara permanen. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini bisa mengakomodir umat yang akan misa di gereja katedral. Memang kami concern-nya itu terutama di Jumat Agung. Ini kan pas hari libur. Kemudian ini untuk yang umat mungkin napas, ini momen yang paling penting ya. Terus jam prime time-nya juga jam 3 mungkin atau jam 12 mungkin mereka akan tunggu di situ. Nanti akan kita usahakan diurai seperti pengalaman pada saat Natal kemarin dengan bantuan dari BRIMOB. Saya rasa itu, mungkin Romo mungkin bisa tambahkan, silakan Romo. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Bapak Adrian untuk beberapa saran.
bagus ya kita harus pakai segala macam cara untuk sosialisasikan ke umat. Untuk umat kita mungkin tidak jadi problem karena akan koordinasi yang bagus antara ketua lingkungan dengan ketua KBG. Bagian ini nanti minta tolong para ketua lingkungan untuk tetap memonitor apa yang dilakukan oleh kita sendiri. Sebab kalau jumlah sudah ditentukan, kemudian pada saatnya tidak datang, tanpa ada laporan juga problem. Karena kan kita juga tidak bisa memastikan dia sudah daftar, pegang tiket, terus sakit kan juga problem itu. Ya. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir situasi yang sulit ini. Kemudian komunikasi kepada mereka yang barangkali dari provinsi lain atau dari diaspora yang jarang untuk ke gereja karena pekerjaan atau kesulitan lainnya, itu memang tidak begitu gampang. Tapi mulai ke depan kan setiap misa live streaming hari ini itu akan sudah mulai disampaikan kepada umat. Nah, maka yang disampaikan oleh Pak Alex tadi, sistemnya kita rubah dengan bantuan teman-teman dari BRIMOB, belajar dari pengalaman yang lalu yang tumpukan umat. Untung saja bahwa umat Katolik itu masih bagus. Ya. Mereka masih bisa dengarkan imamnya dan tidak ada demo-demo seperti di tempat lain. Ya. Sehingga dengan modal ini, lalu sistemnya tadi dijelaskan oleh Pak Alex tadi akan dirubah. Titik di mana dia boleh masuk itu akan langsung dihitung. Kalau sudah 300, otomatis yang lain tidak bisa masuk. Dan masuknya pun diatur. Tidak gerombolan kayak kemarin. Semoga saja bisa teratasi dengan baik. Nanti ketika di lapangan ada kesulitan, pasti ada solusinya antara kita dan juga dengan teman-teman dari BRIMOB. Yang pasti bahwa kita juga harus menjaga tetangga dan sekitarnya. Jangan sampai mereka menunggunya di depan rumah tetangga atau di area yang boleh dibilang bukan bagian dari wilayah kita. Kita tetap berusaha. Maka minta kerjasamanya dari kita semua tentu. Untuk sekali lagi menyampaikan kepada umat kita dan barangkali umat kita meneruskan itu kepada kenalan yang barangkali bukan umat di katedral atau mungkin umat luar yang tanya kepada kita, bagaimana di katedral, misalnya jam berapa aja. Boleh, kalau boleh itu bilang bahwa, oh bisa aja di tempat lain, di parokimu, jangan di katedral. Kalau radikalnya kan begitu. Tapi kan tidak, kita kan mau benar-benar memperhatikan semua orang. Itu kira-kira. Dalam perjalanan. Nanti kita lihat yang di Minggu Palma seperti apa. Akan menjadi evaluasi, setiap hari akan dievaluasi. Lalu tadi saya lupa sampaikan, tentu akan ada pertanyaan dari umat. Bagaimana dengan umat yang ada di rumah? Daun palmanya gimana? Apakah boleh disiapkan daun palma di rumah? Yang pasti Bapak Usu bilang tidak ada pemberkatan daun palma secara online. Daun palma itu simbol. Kalaupun tidak punya daun palma, tidak berdosa. Karena dia simbol. Ini karena tradisi di mana dalam perayaan Minggu Palma orang membawa daun. Bisa daun palma, bisa daun kelapa, bisa daun apa saja. Itu tradisi. Lalu ketika dia bawa ke gereja, itu ada pemberkatan, itu liturgi. Kemudian ketika di pandemi COVID-19 ini, lalu pemberkatan hanya terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu berarti yang di rumah, dia merayakan Ekaristi secara live streaming tanpa daun palma sekalipun tidak berdosa. Itu kira-kira mohon diteruskan kepada umat jika ada pertanyaan. Karena kan kalau tidak, umat akan bilang, aduh gereja ini pilih kasih. Kami yang di rumah tidak ada daun palma. Mereka yang ke gereja punya daun palma. Kita juga tidak ada peluang yang mengatakan bahwa yang bisa di rumah kemudian datang ambil daun palma di gereja. Tidak. Nanti 10.000 orang datang serbu pastoran cari daun palma. Tambah ribet lagi.
penyebaran COVID bisa terjadi. Lebih baik tidak sama sekali. Demikian kira-kira tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Romo dan Pak Alex. Mungkin Pak Adrian cukup Pak ya. Nanti Ya, dalam terima kasih. pengumuman minggu ini udah kita siapkan kok narasinya seperti apa udah untuk para diaspora ya. Baik, kita lanjut ke yang lainnya. Romo Thomas, silakan Romo. Romo unmute dulu Mo. Romo. Oke. Ya, selamat malam Bapak Romo semua. Halo. Saya hanya menghimbau saja, bukan bertanya dulu. Pertama menghimbau. Begini, kalau boleh, karena kan di setiap kali misa itu ada jadwal pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya dalam sebuah misa. Saya menghimbau supaya ketika di katedral, karena begini, jadwal misa di katedral itu jam 3 misalnya. Kami betul jam 3 ya. Kami di Immanuel jam 3.30 seperti itu. Kami buat begitu. Mungkin kalau bisa dihimbau, kalau seandainya sudah tidak muat lagi di gereja katedral, mohon menghimbau umat yang datang itu supaya mengikuti misa yang berikutnya. Jangan mengatakan misa aja di Immanuel. Nah, itu akan menjadi penumpukan di Immanuel. Nah, kalau bisa ya, karena kan akan ada misa berikutnya. Nah, itu saja. Supaya jangan sampai kemudian menumpuk di sini di Immanuel, sehingga saya juga akan kesulitan di sini. Ini akan berbenturan dengan prokesnya dari TNI. Itu yang kami harus waspadai. Kemudian karena ketika terjadi penumpukan, akhirnya umat yang seharusnya dapat jatah di Immanuel tidak akan dapat tempat karena sudah dipenuhi oleh, minta maaf, dari umat yang sudah tidak tertampung di gereja katedral. Itu pengalaman kami kemarin waktu malam Natal dan Natal sama-sama gitu. Nah, untuk menghindari itu mungkin kalau bisa ada himbauan dari petugas keamanan yang menghadapi umat yang tidak tertampung di katedral supaya menghimbau mereka untuk ikut misa di katedral yang berikutnya begitu. Itu himbauan saya saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Romo Thomas. Untuk selanjutnya yang lain, Ibu-ibu. Udah jelas semua ya? Angkat tangan dah yang udah jelas. Ya, udah jelas. Pak Felix, silakan Pak Felix. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam saudara-saudaraku semua. Terkait dengan saya ingin menyampaikan keamanan, itu dari lingkungan juga dilibatkan. Jadi tadi belum dijelaskan terkait dengan keamanan seperti apa. Jadi nanti kita bisa kondisikan untuk tim kami yang di luar gereja terkait dengan lapangan. Kalau saya melihat penjelasan Pak Alex tadi bahwa yang berkupon itu akan dimasukkan lewat pintu depan sekretariat. Nah itu kemudian juga arusnya itu juga bisa dari arah manapun. Nah jadi tolong dijelaskan, biar kami bisa memberikan masukan kepada tim kami yang di keamanan nanti, biar tidak carut-marut. Yang lihat dari pengalaman waktu Natal kemarin, bahwa umat ini ada satu potret yang saya alami dari lingkungan kami sendiri. Kami tidak mau pulang, Pak. Kami mau nunggu di sini sampai misa berikutnya. Karena ketika kami pulang, kami juga belum tentu akan bisa masuk. Maka kami akan bertahan di sini untuk ikuti misa yang berikutnya. Nah itu dari sisi keamanan kami harus seperti apa? Tolong dikasih penjelasan. Jadi biar nanti kami sebagai tim keamanan yang dari lingkungan bisa mengkondisikan tersebut. Mungkin dari itu itu dulu. Terima kasih. Baik, makasih Pak Felix. Mungkin Pak Alex bisa jelaskan. Ya, baik.
saya koreksi dulu ya. Jadi untuk yang punya tiket itu masuknya bukan dari pintu depan pastoran loh ya. Tapi misalnya sudah parkir mobil, motor dan datang ke area gereja, mereka itu nanti akan diarahkan menuju pintu masuknya itu dari jalan yang di depan pastoran itu, Jalan Tukat Musi itu, menuju ke barat. Pintu barat. Ya. Pintu barat bagian selatan. Sekali lagi, masuknya itu di pintu yang ada sekarang tenda putih, pos satpam itu ya. Nah, terus kemudian tambahan lagi juga untuk semua petugas, baik Satgas ataupun petugas lingkungan, itu nanti parkirnya di basement. Ya. Kemudian posko tim Satgas nanti akan berpindah karena ruangannya dipakai oleh umat. Jadi nanti diadakan di Taman Bacaan dan di sekitarnya di situ. Nanti kita akan bikin satu ruangan yang rapi. Nah, terus kemudian untuk petugas dari lingkungan sendiri, itu masing-masing lingkungan kan diminta 10 orang. Ya. Jadi satu kali misa itu ada 2 lingkungan, jadi ada 20 orang tambahan, plus nanti juga dari OMK juga. Nanti akan dibagi 5-5 itu di 4 titik. Nah, di situ diharapkan nanti mereka juga bisa membantu mengamankan dan memberikan informasi untuk yang tidak memegang tiket atau yang memegang tiket, supaya tidak salah masuk. Ya. Terus juga di situ nanti kita juga akan coba untuk mengurai di situ. Jadi akan pakai sistem SAP, seperti tadi sampaikan di awal, dan akan koordinasi juga dengan Brimob nanti. Jadi seperti itu tugasnya. Nanti di lapangan juga nanti akan di briefing sebelum, dan mereka juga akan ada satu koordinator yang memegang HT. Nanti di situ akan kita komunikasikan di lapangan bagaimana kondisi pada saat itu. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Mungkin Pak Sofyan mau tambahkan? Ya. Baik, makasih Pak Alex. Pak Felix, nanti untuk seksi penjelasan teknis ya akan dijelaskan oleh Pak Fras di sesi yang lain. Jadi mungkin tidak di sini kita bahas. Mungkin setiap koordinator keamanan tiap lingkungan akan diundang oleh Pak Frankas nanti udah, dan Pak Risto. Ya, jadi detailnya seperti apa mungkin di lapangan ntar akan lebih detail. Ya. Baik, makasih Pak Felix. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih. Bu Ursula, Bu, silakan Bu. Bu Ursula, silakan Bu. Ya Pak. Ya. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Saya mau tanya, itu yang jatah misalnya 50 kartu per lingkungan itu sudah termasuk petugas liturgi atau belum? Sama yang kedua, bukan pertanyaan, tapi kita sanggup mengumpulkan daun palma itu. Karena saya kenal beberapa warga kami banyak yang punya palma, dan memang saatnya panen menjelang Paskah. Terima kasih. Panen daun palma maksud saya. Titip satu Pak. Udah Bu ya, ya Pak Alex. Oke, baik. Untuk yang tiket itu di luar dari petugas kur, terus kayak misalnya dia tatip, itu kan tidak dihitung. Jadi yang dihitung tuh yang duduk umat seperti yang biasa Ibu. Kayak sekarang ini kan kita tidak hitung petugas yang tugas ya. Jadi itu di luar itu Bu. Cuma sekali lagi memang diharapkan petugas datang lebih awal. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ursula. Ya, ada lagi yang lain? Ini tambahan ya, untuk daun palma itu kita harapkan betul sampai sebelum jam 12. Karena kita akan melakukan semprot dan mungkin ya kalau ada waktu akan kita bersihkan. Kita celup dengan air daun palmanya.
Setelah itu, setelah dibersihkan akan kita kelompokkan lagi per 700 daun untuk 5 kali misa. 6 kali misa malah udah. Ya, jadi perlu waktu. Jadi jangan sampai ada yang kirim Jumat malam, mungkin akan merepotkan panitia. Jadi butuh bantuan dari Bapak dan Ibu. Yang lain lagi ada? Udah jelas semua ya? Satu lagi Pak Sofyan mumpung ingat. Ya, silakan. Terkait dengan tadi diperkirakan dari informasi Pak Alek bahwa di teras maupun di pendopo itu mau diperuntukkan untuk umat. Kalau kami selaku koordinator di dalam gereja, saya berharap untuk di pendopo itu ditiadakan. Saya berharap jadi nanti untuk mengkondisikan karena kita sebagai tim juga kurang lebih jumlah kita ada sekitar 24 personil sampai 30, belum ditambah lingkungan. Jadi ketika kami bertugas dari lingkungan katakanlah 10, jadi ada sekitar 40 umat. Kalau di pendopo itu dengan sisi protokol yang diterapkan, kursi juga tidak bisa diterapkan dengan baik. Saya mengimbau kalau bisa juga tolong di teras ditiadakan. Itu ya, terima kasih. Baik, Pak Felix. Itu, sorry Pak ya, yang keamanan ada 20, itu kemungkinan dia tetap berjaga loh Pak. Di depan itu sampai misa bubar Pak. Ya, jadi hanya 20 yang di dalam. Maaf. Pak, nggak ada suara Pak, Pak Felix. Halo, sudah masuk Pak Sofyan? Sudah. Ya, untuk Satgas, saya menyampaikan untuk Satgas, itu sudah koordinasi di dalam chat ada sekitar 30 personil, belum tambah dari petugas tatip lingkungan, itu ada kurang lebih sekitar 10 sampai 20. Ya. Nah, nanti kita di pendopo itu jauh sebelumnya sudah disepakati kalau dipakai untuk petugas. Kita tidak bisa menempati duduk di dalam gereja maupun berdiri di seputaran anak tangga. Jadi saran saya ketika memang umat lebih di basement tidak penuh ya kita putuskan untuk stop, untuk tidak boleh masuk umat. Mungkin itu Pak Sofyan, terima kasih. Ya, kita tampung Pak ya. Makasih Pak Felix. Untuk yang lainnya, oke, mungkin kalau udah jelas, ya kita rasa udah cukup ya. Dari Romo mungkin bisa memberikan peneguhan untuk kita semua Mo. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Malam Romo. Malam. Baik. Kita sudah ada di bagian akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kita semua pasti yakin bahwa kita bisa menyelenggarakan pekan suci di pandemi COVID-19 ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Felix, mungkin saya putuskan untuk tidak menggunakan teras untuk umat, supaya tidak jadi tontonan dari luar, dan mungkin yang lagi ngantri dibilang, kok itu boleh duduk sana, kan boleh masuk, jangan. Biarkan itu menjadi kosong untuk Satgas atau keamanan atau yang mengatur. Dan juga jika itu dibiarkan kosong, pemandangan dari luar itu jauh lebih bagus ya. Karena kan salah satu ketentuan dari pemerintahan itu kita tidak menggunakan areal di luar gedung untuk jadi tempat ibadah. Lain kalau itu terjadi pada hari Minggu yang biasa, tapi ini pada perayaan besar itu sebaiknya tidak. Bagian berikutnya, minta tolong kepada kita semua untuk sekali lagi kerjasamanya dalam mengumpulkan data umat yang benar-benar akan ke gereja pada pekan suci, karena membagi itu juga dibutuh waktu banyak. Di sekretariat itu perlu waktu yang panjang untuk mulai mengumpulkan, merekapnya, kemudian membagi misa pertama berapa banyak dan seterusnya itu. Kemudian juga tetap memperhatikan
apa yang menjadi arahan dari tadi, sehubungan dengan masuk lewat area mana, pintu mana, dan seterusnya. Semoga saja kita masih punya waktu untuk menyampaikan kepada umat dan lewat pengumuman di gereja dan juga dari kita secara lisan kepada semua umat kita. Lalu berkaitan dengan daun palma tadi, sekali lagi, mari kita kerjasama yang baik. Terima kasih Bu Ursula yang sudah menyatakan siap, kalau boleh lebih dari 100 ya. Dan lalu tolong diantarnya untuk semua lingkungan di hari Jumat jam 12 itu paling terakhir. Kalau boleh lebih cepat ya, karena harus dirapikan, dipotong lagi, kemudian bila perlu disiram dengan air sebelum nanti disteril, supaya segala sesuatu itu benar-benar aman buat umat kita. Dan paling terakhir, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya. Sudah vaksin tidak berarti kita bebas merdeka, belum. Vaksin pertama, kita jaga diri. Untuk vaksin yang kedua tetap juga kita jaga kesehatan. Pembentukan imunitas tubuh ini butuh proses, butuh waktu. Dan pada akhirnya, terima kasih untuk kehadiran semua pada malam hari ini, bahwa semua persiapan dan penyelenggaraan pekan suci kita dalam doa, supaya apa yang kita siapkan disempurnakan oleh Allah ketika kita menghadirkan diri dengan berbagai macam kekurangan dan ketakberdayaan. Kita percaya Tuhan tidak mungkin membiarkan kita yang mau berperan dengan melayani dengan tulus. Tuhan pasti selalu menghadirkan berkat-Nya, memberikan kita mampu untuk menyelenggarakan pekan suci dengan baik. Dan pada akhirnya, apa yang disampaikan oleh Romo Thomas tadi itu penting. Kita jangan bilang, pergi saja ke gereja Emmanuel, nanti sampai di sana umat yang seharusnya masuk gereja Emmanuel tidak bisa masuk, karena datang dari gereja katedral. Kita sangat menghargai apa yang menjadi kesulitan Romo Thomas dan teman-teman di Emmanuel, sebab itu wilayah TNI yang tentu protokol kesehatannya jauh lebih ketat. Itu saja yang boleh saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan mungkin Romo Roni tidak bersama kita karena tadi menggantikan saya, Romo Roni, Jalan Sarip dan Misa di Gereja Santo Petrus Monomaning. Sehingga kalau Romo Roni tidak bersama kita, maka doa penutup dan berkat pasti Romo Thomas. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo. Romo Thomas. Ya, siap. Silakan Mo. Ya. Ya, silakan Mo. Ya, baik. Mari Romo, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, mari kita menutup rangkaian pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kehadapan-Mu karena Engkau telah memberikan roh kebijaksanaan-Mu atas kami, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan pertemuan ini walaupun secara online. Tapi kami percaya pertemuan ini tentu memberikan informasi dan penguatan bagi kami semua untuk mempersiapkan segala perencanaan perayaan Agung Paskah yang agung ini untuk kami. Kami ingin memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi umat-Mu. Karena itu kami mencoba mempersiapkannya dengan baik pula. Karena itu Tuhan Bapa yang Kudus, berkatilah kami semua, para Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, khususnya para ketua lingkungan dan ketua KBG, agar kami sungguh-sungguh mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi agungnya perayaan Paskah ini, sehingga selalu mendatangkan berkat bagi kami dan bagi seluruh umat-Mu. Berikan kelancaran dalam setiap perencanaan kami, sehingga sungguh Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan lewat pelayanan-pelayanan kami. Berkati juga keluarga-keluarga umat-Mu, berikan kepada kami semua kesehatan yang baik, agar terhindar dari sakit penyakit, dan kami dengan penuh semangat menatap dan mempersiapkan perayaan Agung Paskah ini. Bapa yang Kudus, berkatilah juga istirahat kami pada malam hari ini. Semoga Engkau menjaga, melindungi, dan berkati istirahat kami,
agar kami dapat istirahat dengan tenang, sehingga esok hari kami bangun kembali dengan selamat untuk memulai kembali aktivitas kami yang baru. Doa ini Tuhan kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. juga kita sekalian, seluruh perencanaan dan persiapan kita menyambut Paskah ini, juga istirahat kita malam ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih Romo, Bapak dan Ibu. Haleluya. Selamat malam Terima semua. kasih, izin live. Latihan core ya. Iya, Banjar lagi latihan kode. Wah, bagus. Mantap, mantap. Terlambat. Ibu Ketua Lingkungan Immaculata. Malam Romo. Malam. Siap. Selamat malam Bapak Pastor Paroki. Jadi malam yang punya Villa Asri. Immanuel Asri. Yang mau ulang Asri, tahun. ya. Asri itu. Iya. Jangan live dulu biar kita ulang tahun. Woi, jangan. Jam 12 malam. Jangan live dulu, kita tunggu ulang tahun ini, Romo. Jam 12 malam. Woi, masih lama sekali, Sampai besok pagi saja.